Halo teman-teman hebat. Jumpa lagi bareng Mister Nyeleneh. Siapa di sini pernah mendengar nama Abraham, Ibrahim, atau Abraham? Angkat tangan kalau tahu. Wah, luar biasa banyaknya. Tapi tahukah kalian? Satu orang yang sama dihormati jutaan manusia di 3 agama besar dunia, namun diceritakan dengan sorotan rincian dan makna yang berbeda. Kita akan bedah tuntas. 1. Versi Yahudi 2. Versi Kristen 3. Versi Islam. Apa persamaannya? Di mana bedanya? Apa pesan paling dalam bagi kita semua? Mari kita simak perlahan. Jangan di-skip. Bagian 1 versi Yahudi, Bapak Perjanjian Abadi. Sumber utama, Kitab Kejadian, Perjanjian Lama, Kitab Talmud. Kisah lengkap. Namanya mula-mula Abram, lalu diubah Tuhan menjadi Abraham berarti Bapak Segangsa. Lahir di kota Ur, tanah Kasdim kuno. Ayahnya Tira pembuat patung berhala. Tuhan memanggilnya, tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, pergilah ke negeri Kanaan yang akan kuberikan. Perjanjian agung, Tuhan berjanji tanah Kanaan buat keturunannya. Cucu sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Tanda perjanjian, penyunatan laki-laki di seluruh keluarganya. Istri utama Sarah, lama mandul. Melalui Hagar lahir Ismail, lalu dari Sarah lahir Ishak di usia tua. Ujian terberat, disuruh naik ke Gunung Moria mempersembahkan Ishak anak tunggal kesayangannya. Pisau terangkat tinggi. Tiba-tiba malaikat berseru hentikan, diganti domba jantan terperangkap semak. Berdoa selamatkan Sadem dan Gomora jika ada sekian orang baik. Meninggal umur 175 tahun, dimakamkan di Gua Makpelah Hebron. Analisis mendalam. Fokus utama, kepatuhan mutlak dan perjanjian khusus antara Tuhan serta keturunan Ishak. Yakub 12 suku Israel. Abraham adalah bapak bangsa Israel, pelindung Taurat. Kisah ujian Ishak bukti. Iman lebih tinggi daripada kasih sayang biasa. Warisan, tanah janji dan tanggung jawab menyebarkan kebaikan dunia. Bagian 2, versi Kristen, contoh iman sebelum ada hukum. Sumber utama, Perjanjian Lama tambah Roma 4, Galatia 3, Ibrani ke-11. Kisah lengkap. Dasar sama, panggilan meninggalkan Ur, perjanjian, kelahiran Ismail dan Ishak, ujian persembahan Ishak. Penekanan baru, Abraham percaya sepenuh hati sebelum hukum Taurat diturunkan ke Musa dan iman itulah yang menjadikannya benar di hadapan Tuhan. Rasul Paulus jelaskan, bukan darah Yahudi saja yang anak Abraham, tapi siapa saja, Yahudi maupun bukan yang percaya. Ketaatan angkat pisau dianggap gambaran besar. Kelak Tuhan serahkan putra tunggalnya, Yesus demi selamatkan dunia. Analisis mendalam. Fokus utama, iman menuntun keselamatan, bukan sekadar asal-usul atau aturan tertulis. Abraham jadi bapak rohani semua orang beriman di mana saja. Pesan, iman mendahului segala amal tanpa percaya tulus, tak ada artinya usaha kita. Bagian 3, versi Islam, PMBUKPI Ketuhanan yang Satu. Sumber utama, Al-Quran 17 surat, hadis, riwayat Ibnu Katsir. Kisah lengkap. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, gelar Halilullah kekasih Allah. Debat berani, buktikan berhala tak berdaya. Matahari, bulan cuma ciptaan, Raja Namrud pun tak bisa beri mati, hidup. Dilemparkan ke api raksasa karena hancurkan patung, Allah perintahkan wahai api. Jadilah sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Hijrah bawa Hajar dan Ismail ke lembah tandus Mekah. Bangun pondasi Ka'bah bersama Ismail seru umat berhaji. Ujian mimpi, disuruh menyembelih Nabi Ismail keduanya pasrah sepenuh hati. Saat pisau diarahkan, diganti domba dari surga. Asal ibadah kurban hari raya. Beliau bukan Yahudi, bukan Kristen tetap peneguh tauhid murni. Dari Ismail turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak turun Nabi Bani Israel. Analisis mendalam. Fokus utama, tegakkan keesaan Allah. Hapus segala sekutu dan penyembahan selainnya. Ujian menyeluruh, harta, keluarga, akal, nyawa, lawan kekuasaan zalim. Warisan, Ka'bah kiblat dunia, jembatan 2 jalur kenabian besar. Perbandingan dan analisis lengkap. Mari kita lihat dengan jelas. Persamaan pasti. 1. Asal Ur Kasdim, tinggalkan kampung demi perintah Tuhan. 2. Punya istri Sarah atau Sarai, Hagar, anak Ismail dan Ishak. 3. Diuji persembahkan anak kesayangan lalu diganti hewan. 4. Dijanjikan keturunan luar biasa banyak. 5. Teladan iman, rendah hati, suka menolong. Perbedaan khas. Analogi gampang. Ibarat satu pohon raksasa. Yahudi peluk batang utamanya,
Kristen nikmati naungannya buat siapa saja. Islam gali akar paling dalam, hanya menyembah pencipta langit dan bumi. Kesimpulan Mr. Nyeleneh, teman-teman hebat. Ribuan tahun berlalu, kisah beliau hidup di hati ratusan bangsa. Perbedaan penekanan bukan berarti bermusuhan, justru bukti. Satu jiwa luhur menginspirasi beragam jalan kebaikan. Pelajaran emas. Berani tinggalkan kebiasaan salah. Percaya meski jalan terasa gelap. Patuh meski ujian terberat datang. Satu akar damai bukan cari beda, tapi ambil manfaatnya. Sekarang giliran kalian. Bagian mana yang paling bikin hati tergetar? Kalau di tempat beliau, sanggupkah kita berkorban sebesar itu? Bagaimana kita hidup rukun walau pandangan berbeda? Tuliskan jujur di kolom komentar saya, pasti baca satu persatu. Jangan lupa, tekan suka kalau berguna. Nyalakan lonceng, jangan ketinggalan kisah seru lain. Berlangganan, subscribe, dukung terus Mr. Nyeleneh. Sampai jumpa.